Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Aulia dari Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur dengan NIM 238010006. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicapai. Dalam proses ini, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman agar kurikulum yang disusun dapat memberikan manfaat bagi peserta didik. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, serta tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum tidak hanya berisi materi pelajaran, tetapi juga mencakup pengalaman belajar, strategi pembelajaran, metode yang digunakan guru, serta evaluasi hasil belajar. Selain itu, kurikulum juga harus bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah, kemampuan peserta didik, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, kurikulum dapat membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, dan mampu mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Kemudian ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat 5 prinsip utama. Pertama, prinsip relevansi. Prinsip ini berarti kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kehidupan nyata. Materi yang diajarkan sebaiknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa memahami manfaat dari apa yang mereka pelajari. Kedua, prinsip fleksibilitas. Artinya kurikulum harus bersifat luas dan dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah maupun karakteristik peserta didik. Guru dapat memilih metode pembelajaran yang paling sesuai agar proses belajar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini menekankan bahwa materi pembelajaran harus disusun secara berkesinambungan dari jenjang yang lebih rendah ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, siswa dapat memahami materi secara bertahap tanpa mengalami kesulitan karena adanya keterkaitan antar materi. Keempat, prinsip efektivitas. Kurikulum harus mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Artinya, seluruh kegiatan pembelajaran harus dirancang agar siswa memperoleh hasil belajar yang maksimal. Kelima, prinsip efisiensi. Prinsip ini menekankan penggunaan waktu, tenaga, biaya, serta sumber daya secara optimal. Dengan pengolahan yang baik, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Dari kelima prinsip tersebut, saling melengkapi dan harus diterapkan secara seimbang agar kurikulum dapat berjalan dengan baik. Kemudian penerapan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam pembelajaran. Penerapan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Prinsip relevansi diterapkan dengan menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, guru memberikan contoh yang dekat dengan pengalaman siswa agar materi lebih mudah dipahami. Prinsip fleksibilitas diterapkan melalui penggunaan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, presentasi, kerja kelompok, maupun penggunaan media pembelajaran digital sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Prinsip kontinuitas diterapkan dengan menyusun materi secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga siswa dapat memahami materi dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks.
Prinsip efektivitas diwujudkan melalui penyusunan tujuan pembelajaran yang jelas, penggunaan metode yang tepat, serta evaluasi untuk mengetahui keberhasilan proses belajar. Sedangkan prinsip efisiensi diterapkan dengan memanfaatkan waktu, media, dan sumber belajar secara optimal sehingga pembelajaran berlangsung lebih terarah, efektif, dan berkualitas. Sebagai kesimpulannya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum merupakan pedoman penting dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan serta kebutuhan peserta didik. Kelima prinsip tersebut yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi harus diterapkan secara seimbang dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pembelajaran akan menjadi lebih terarah, bermakna, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.